Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa UKIN PPG Daljak Batch 1 Win Salatiga, nama Ahmad Masrokan, akan mempraktekkan pembelajaran dengan pendekatan problem based learning. Tema materi adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada kelas 3 semester ganjil di SD Negeri 4 Tangwarjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Bagaimana kabarmu hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Yo, saudara Lukna untuk menyiapkan teman-temannya. Siap, Bro. Berdoa mulai. Doa selesai, hormat kepada Pak Guru. Terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat teman kalian? Siap-siap. Sagila ya. Sagila kenapa tidak berangkat hari ini? Kenapa? Dia sakit, Pak. Oh, sakit. Ya, kita doakan bersama-sama semoga Sakila cepat sembuh ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan sebuah lagu yaitu Garuda Pancasila. Bisa semua kan? Bisa. 1, 2, 3. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Ahmad mau flashback dulu ke pelajaran yang kemarin yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Masih ingat tidak kisah Nabi Muhammad sedikit-sedikit? Coba Pak Ahmad tanya, siapa nama ibu dari Nabi Muhammad? Yo, yang bisa tunjuk jari coba. Aminah. Tunjuk jari siapa? Aminah. Ya, Siti A. Aminah. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Coba, Arman. Siapa, Man? Ajar. Wajar.
anak-anak semuanya. Untuk itu, hari ini kita akan belajar kisah Nabi Ibrahim dengan anak-anak memperhatikan video yang Pak Ahmad akan tampilkan di depan. Sambil mendengarkan video, nanti anak-anak menulis apa yang dilihat dalam tayangan video kisah Nabi Ibrahim. Ini anak-anak yang sudah Pak Ahmad kelompokkan menjadi 5 kelompok. Nanti tiap kelompok membuat satu rangkuman atau satu tulisan yang berisi maksimal 5 poin tentang video yang akan kalian lihat. Mengerti ya? Mengerti? Setelah menulis, nanti kalian coba maju satu-satu. Maksudnya maju setiap kelompok satu untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Mengerti? Kalau sudah mengerti, Pak Ahmad akan mulai menayangkan video tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan dibesarkan di Padang Aram di daerah Babilonia, Irak. Nah, ini Pada daerah saat itu, Babilonia bangsa Irak pada Babilonia waktu itu. dipimpin oleh raja yang sangat kejam, yaitu Raja Namrud. Babilonia adalah negeri yang kaya raya. Rakyatnya pun hidup makmur. Akan tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka menjadikan patung-patung sebagai Raja Namrud sesembahan. menyembah patung Nabi Ibrahim berdarah. alaihissalam bernama Azar bin Namrud. Nah, ini Ia ayahnya adalah ini. seorang pembuat patung atau berhala, yang kemudian patung-patung tersebut dijual kepada penduduk sekitar untuk dijadikan sesembahan mereka. Nah, bagi Ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sering menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam kecil untuk menjual patung-patung tersebut. Namun berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam kecil secara halus mampu menolak perintah ayahnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pikiran yang cerdas dan kritis serta keberanian yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan pemahaman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kecil bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya di ini dalam adalah hati, kuil dari "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memahami Tuhan yang sebenarnya, yaitu pertama-tama ketika malam telah gelap, Ibrahim pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan langit yang penuh dengan bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi langit menjadi terang, bintang-bintang itu tumbuh indah. Lalu Ibrahim berkata, "Oh, bintang yang hilang, aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan." Pada malam yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan sangat menawan. malam kedua Lalu melihat ia berkata, dan Nabi "Wah, Ibrahim sungguh indah, ini dia Tuhanku." Ketika pagi tiba, bulan itu pun tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kau. Pada kesempatan yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. ini pada Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ini dia Tuhanku, dia yang paling besar." matahari yang sedang Akan terbit. tetapi ketika di senja hari, matahari pun tenggelam. Tahulah dia bahwa matahari pun bukan Tuhan. Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku,
Aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku kepada Pencipta semua ini. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Beliau mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan, yaitu menyembah patung-patung berhala, adalah salah besar. Karena Tuhan kita yang sebenarnya adalah Pencipta langit dan bumi. Akan tetapi, kaumnya justru menentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah dalam hatinya bahwa akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Pada suatu hari ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah mereka memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Namun Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Beliau melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan patung-patung itu. Nabi Ibrahim bertanya, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Lalu Nabi Ibrahim memukul patung dengan tangannya. Tentu saja patung-patung itu tetap diam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kecil mengambil sebuah kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Beliau hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kakaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegaslah semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju ke tempat pemujaan berhala. Para pemuka kaum berkata, "Siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita?" Kemudian yang lain menjawab, "Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim namanya." Kemudian pemuka agama tersebut menyuruh agar membawa Ibrahim berhadapannya. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kecil digiring ke hadapan para pemuka kaumnya dengan disaksikan banyak orang. Pemuka kaum Ibrahim bertanya, "Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita?" Nabi Ibrahim alaihissalam kecil menjawab, "Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak?" Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam pun tersadar. Mereka lah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi karena kekafiran yang sudah mendarah daging, membuat mereka memutar balikan kebenaran. Tentu saja di sini ada campur tangan setan. Pemuka agama itu berkata, "Kamu kan tahu dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung yang lain. Berarti kamulah yang melakukannya." Nabi Ibrahim berkata, "Jadi mengapa kalian menyembah patung yang tidak dapat bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian." Lalu pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, yaitu Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar dapat disaksikan orang banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diikat, lalu beliau dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang sangat dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar-segar. Beliau tidak terbakar sedikit pun, bahkan pakaiannya juga utuh. Hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Ketika sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul,
Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diam dan bersabar mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu, bangsa Babilonia menyembah dewa-dewa. Raja mereka, yaitu Raja Namrud, dipercaya sebagai keturunan dewa. Raja Namrud adalah seorang yang cerdas dan kuat kepemimpinannya. Semua itu membuat dia takabur dan berlaku kejam. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Mendengar dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud mengundang beliau ke istana. Tentu tujuannya untuk menghentikan dan menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi undangan Raja Namrud, mereka berdua berdebat tentang Tuhan yang patut disembah. Raja Namrud berkata, "Siapakah yang kamu anggap Tuhan ibu Ibrahim? Apa kekuasaannya?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Raja Namrud berkata, "Aku juga menghidupkan dan mematikan. Aku menjatuhkan hukuman kepada orang-orang dan aku berkuasa untuk mengampuni dan membiarkan mereka hidup." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu juga bulan, terbitkanlah matahari dari barat." Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud tercengang dan terdiam mendengar perkataan Nabi Ibrahim. Dia kebingungan bagaimana cara menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, demikianlah Nabi Ibrahim berdakwah dengan membuka akal pikiran manusia tentang dengan seluruh alam. Ada suatu peristiwa ajaib yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika beliau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Rabbi, perlihatkanlah kepada hamba bagaimana engkau menghidupkan yang mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Belum percayakah engkau kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim berkata, "Hamba percaya, tapi hamba ingin hati hamba yakin." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potonglah mereka. Lalu dilemparkan di atas tiap satu bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Pasti mereka akan datang kepadamu dengan segera." Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian itu, maka keimanannya pun bertambah mantap. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak putus asa mengajak ayahnya untuk meninggalkan menyembah berhala. Namun ayahnya tetap saja menolak dengan ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dia mengusirnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan ayahnya. Namun beliau terus memohonkan ampunan untuk ayahnya. Namun sampai jelas Azam tidak beriman dan terus memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir. Setelah terbukti tidak ada yang beriman di antara kaumnya selain itu, keponakan beliau dan sanak sepupu beliau yang menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berhijrah menuju ke Palestina, yaitu negeri Syam, bersama istri dan keluarga beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 putra yang bernama Ismail dan Ishak. Di antara Ismail dan Ishak, mereka berbeda, akan tetapi ayahnya sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam bernama Siti Hajar, dan ibunda dari Nabi Ishak alaihissalam bernama Siti Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam, yang nantinya kita mengenal dengan sebagai Bani Israel, yaitu orang Eropa. Kemudian dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal sebagai bangsa Arab.
Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya para nabi. Karena semua nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan satu garis keturunan. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan dari. 2. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, itu adalah kisah tentang Nabi Ibrahim. Dari tayangan video tersebut, nanti kalian setiap kelompok mendiskusikan dan hasil diskusinya nanti kalian tuliskan di selembar kertas yang akan Pak Ahmad bagikan. Ngerti ya? Ngerti? Tulis kelompoknya ditulis dan nama kelompoknya. Pak Ahmad beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Tulis saja kelompok berapa, terus langsung isi nama kelompokmu. Ayo. Nah, gitu. Kalian tulis apa yang kalian lihat di dalam cerita tadi tentang kisah Nabi Ibrahim tadi loh. kita langsung aus ya. Coba kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang bernama Faruk, Nizam, Kano, Sarif, dan Surjaya. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia yang bernama ayahnya yang bernama Azar. Nabi Ibrahim dipimpin oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dihukum dibakar. Nabi Ibrahim mencari
biar teman-teman kalian bisa mendengarkan dengan jelas. Ngerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang bernama Naim Bayu Al-Ismail. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ayahnya bernama Azar. Nabi Ibrahim dipimpin oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Luna. Saya kira itu adalah perwakilan dari kelompok yang maju ke depan. Setelah ini nanti kalian Pak Ahmad suruh mengerjakan soal ABC. Setiap anak satu-satu mengerjakan. Nanti tulis namanya dan nomor absennya. Soal bisa mulai dikerjakan, waktunya 10 menit. Pilih jawaban yang menurut kamu paling benar. Oke, sudah selesai? Ditunjukkan ke depan, diwakili masing-masing kelompok. Tidak usah maju barengan. Ya, kan saya kira cukup pembelajaran untuk hari ini. Sebelum Pak Ahmad tutup, Pak Ahmad akan memberi kesimpulan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim dilahirkan di kota Babilonia, Irak. Ayahnya bernama Azar. Nabi Ibrahim lahir pada masa Raja Namrud yang sangat kejam. Pekerjaan ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung berhala. Dan patung-patung berhala tersebut dijadikan sebagai sesembahan kaum Raja Namrud. Ya, mengetahui hal tersebut, Raja Namrud sangat marah kepada Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh ayah Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman bakar. Tetapi hukuman tersebut tidak mempan. Ya, Nabi Ibrahim tetap segar bugar, yang terbakar hanya kayu bakar dan tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Sampai sini ada yang tanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan?
Ngerti ya?